Kegiatan kita pada pagi hari ini, sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa dulu ya. Saya minta dari ketua kelas untuk membaca doa. Coba ketua kelasnya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Sebelum kita pelajaran, kita menyanyi dulu ya. Masih semangat anak-anak? Masih. Ya, kita menyanyi dari Sabang sampai Merauke dulu anak-anak. 1, 2, 1, 2. Dari Sabang sampai Merauke, berjajal pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, anak-anak, kita pada hari ini belajar. Siapkan keluarkan bukunya, buku di atas meja. Ya, keluarkan semua bukunya. Kemarin kamu belajar apa, Nak? Iya, betul. Anak-anak, di antara anak-anak siapa yang pernah menolong orang? Ya, siapa yang pernah menolong orang? Iya, pernah. Dia menolong orang itu rela berkorban menolong orang lain. Nah, materi kita pada hari ini anak-anak, yaitu pahlawanku. Iya, pahlawanku. Sikap rela berkorban. Ya, dengan tema pahlawanku. Tujuan pembelajaran hari ini, tujuan yang harus kita capai pada hari ini, yaitu anak-anak sebelum membaca teks non-fiksi, siswa dapat merumuskan jawaban pertanyaan yang benar. Yang kedua, melalui teks non-fiksi, siswa dapat menceritakan kembali isi bacaan berdasarkan jawaban yang ada. Yang keempat, yang ketiga, melalui alat peraga, siswa dapat membuktikan sifat-sifat cahaya. Tujuan yang keempat adalah melalui percobaan, siswa dapat membuktikan hasil laporan. Ya, itulah tujuan kita yang harus kita capai hari ini anak-anak. Jelas di gambarnya anak-anak? Jelas? Ini adalah contoh dari pada Raja Purnawarman. Nah, Raja Purnawarman ini dia membangun sungai Gaga di Cirebon. Dia membangun aliran sungai Gaga di Cirebon dan memperindah sungai Capu. Iya, ini sifat daripada sikap Raja Purnawarman. Nah, ini kalau ada teman kita yang harus kita bantu anak-anak. Ini adalah sikap dari kepahlawanan. Membantu orang lain, rela berkorban. Ini kalau ada nenek-nenek yang menyeberang jalan, tidak boleh dilihat-lihat anak-anak. Harus kita bantu.
dalam hati, ya, Ibu akan bagikan Raja mengenai Raja Purnawarman, cerita non-fiksi. Cerita non-fiksi itu adalah cerita pendek dari Raja Purnawarman. Nah, dari cerita ini saya akan bagikan ya, anak. Ya, dibaca ya, dibaca. Kemudian ada soalnya, bagaimana sifat daripada Raja Purnawarman? Ya, perhatikan ya. Ya. Ya, dibaca anak-anak. Kemudian bagaimana sikap dari Raja Purnawarman tersebut? Dibaca anak-anak. Dibaca. Yes. Iya, iya. Dibaca dulu. Iya. Dibaca dulu apa yang di dalam teks itu. Sebentar Ibu akan maju di depan satu-satu untuk menjawab pertanyaan. Adik. Ya, kemudian kamu bisa membacakan di depan. Iya, iya, dibaca dulu. Kemudian ditulis jawab sana. Iya, iya. Apa semua yang terjadi dari cerita tersebut. Ada yang sudah selesai, Nak? Ada yang sudah selesai? Sudah, Bu. Ya. Siapa yang bisa membacakan di depan? Siapa yang sudah selesai bisa membacakan hasilnya di depan? Ya, kami di depan. Tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman memperbaiki aliran Sungai Gangga di Cirebon, memperbaiki dan memperindah Sungai Cirebon, membasmi perampok bajak laut. Nah, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Ya. Siapa lagi yang bisa? Siapa lagi? Siapa yang angkat tangan? Angkat tangan. Siapa yang bisa? Maju di depan. Dua, tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Jawaban: membantu dan menolong rakyat dengan memperbaiki aliran Sungai Gangga dan Sungai Cukuk, memberantas perampok bajak laut yang merajalela. Jangan silakan yang lain. Tepuk tangan. Jadi Purnawarman ini sangat berguna pada masyarakat. Dia membantu masyarakat untuk mengalirkan air sungai, membuat air sungai di mana itu? Cirebon. Dan memperindah apa? Sungai bagus. Dia untuk kebutuhan siapa, Nana? Masyarakat. Sudah selesai semua? Sudah. Nana pernah melihat sungai? Pernah. Pernah melihat sungai? Pernah. Kalau di sungai itu ada apa, Nana? Air. Apa lagi, Nana? Batu. Batu. Sungai itu jadi. Sungai itu ada apanya? Ada batu. Kita lihat batunya di dalam air, kelihatan agak besar ya, Nana? Ya. Coba kamu perhatikan. Batu di dalam air itu, kita lihat dari atas, permukaan air batu kelihatan besar. Apa, Nana? Besar. Tapi sungai itu memantulkan cahaya. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah sifat-sifat cahaya. Cahaya. Sifat cahaya ini anak-anak ada 4. Siapa yang bisa menyebutkan? Cahaya. Siapa yang bisa menyebutkan? Siapa? Di antara anak-anak, angkat tangan siapa yang bisa? 4 cahaya itu siapa yang bisa menyebutkan?
cahaya itu merambat lurus. Kita gunakan tiga karton. Kemudian karton ini kita lubangi 3 sejadah. Kemudian kita menggunakan apa ini anak? Lilin. Lilin ini kita taruh sejadah dengan lubang. Ya, sejadah dengan lubang. Ya, jadi sejajar dengan lubang. Itu untuk memberikan cahaya bahwa cahaya itu merambat lurus. Sebentar kita buktikan. Bagaimana? Caranya? Hanya alatnya untuk membuktikan cahaya merambat lurus ini bahannya ada 3 karton. 3 karton ini kita lubangi. Kemudian lilin. Lilin ini kita taruh sejajar dengan lubang 3 itu. Ya, baru kemudian kita lihat. Kita buktikan apa yang terjadi. Bisa paham anak-anak? Bisa. Ya. Kemudian cahaya bisa menembus benda bening. Berarti kan? Nah, anak-anak perhatikan. Halo, perhatikan. Cahaya bisa menembus benda bening. Yang kita gunakan untuk membuktikan bahwa cahaya bisa menembus benda bening. Yang kita gunakan apa ini anak-anak? Gelas ini kita kasih kenal di papan tulis membuktikan bahwa cahaya itu menembus benda bening. Sebentar kita buktikan apa yang terjadi. Ya. Ya. Kemudian cahaya dapat dipantulkan. Ya. Cahaya dapat dipantulkan. Kita menggunakan cahaya bisa dipantulkan. Kita menggunakan cermin, ya, menggunakan 2 cermin. Kemudian kita menggunakan senter, ya. Kemudian kita senter cermin akan terus ke cermin 1. Ya, terus itu. Kemudian cahaya dapat dibiaskan. Cahaya ini apa anak-anak? Cahaya dapat dibiaskan. Gelas ini kita isi dengan air. Kemudian pensil kita celup. Ya, apa yang terjadi? Kita buktikan. Ya. Iya, ini kita buktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Gelas ini kita isi dengan air. Ya, kita isi dengan air anak-anak. Ya, paham ini anak-anak? Paham. Sudah paham untuk membuktikan cahaya dapat dibiaskan. Ya. Sekarang ibu akan bagi. Sekarang kita bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama 1, kemudian yang ini ke sana, ya, jadi 4 orang. 1 kelompok 4 orang, ya. Coba kelompok 1 maju ke depan. Coba. Kemudian apa yang terjadi? Yang lain mengambil
Duduk, silakan duduk. Ya, ditulis ya. Kemudian kelompok 2. Yang kita gunakan center. Kemudian panjatkan ke dinding. Tembus. Apa yang terjadi anak-anak? Iya, bahwa cahaya itu menembus benda bening. Perhatikan yang lain, kelompok lain. Nah, coba lagi, buktikan lagi. Coba di center yang lain lagi. Sebut. Iya, bertembus. Berarti cahaya bisa menembus benda bening. Jadi ditulis dari pengamatannya kamu, ditulis hasil pengamatannya kamu ya. Itu kelompok 2. Ya, itu nama cahaya apa? Menembus benda bening. Duduk di sana. Ditulis nama kelompok 2. Coba kelompok 3. Iya, untuk cahaya dapat dipantulkan. Membuktikan bahwa cahaya dapat dipantulkan. Iya, ini. Yang ini. Cahaya ini dapat dipantulkan, kita menggunakan 2 cermin ya. 2 cermin, kemudian santan ya. Iya. Kemudian kamu coba kamu praktekkan. Yang lain sebentar. Apa yang terjadi? Coba. Yang lain perhatikan, teman-teman lain, kelompok lain perhatikan dulu, kelompok lain perhatikan dulu. Iya. Iya, membuktikan bahwa cahaya dapat dipantulkan dengan menggunakan cermin datar 2, kemudian senter. Apa yang terjadi mana? Pokoknya kemudian hasil pengamatannya ubah di bawah. Apa yang diamati? Apa yang kamu amati? Oh, tidak. Kita menggunakan. Coba apa itu di sini kelompok 4. Iya. 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 Kemudian diisi air. Jadi cahaya itu dapat dihiaskan. Air gelas ini kita isi air, kemudian kita isi. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kelihatan? Iya, kelihatan besar. Iya. Setelah kita angkat ternyata kecil. Berarti cahaya dapat dihiaskan. Kelihatan ada patah ya, kemudian besar. Iya. Kamu tulis apa yang kamu amati sekarang ya, anak-anak? Iya, kamu tulis apa yang kamu amati sekarang. Jadi ini kelihatan kecilnya ada besar. Ketimbang diangkat, setelah diangkat ternyata kecilnya kecil. Ya, seperti yang ibu jelaskan tadi, waktu di dalam air kelihatannya besar. Setelah diangkat ternyata waktu itu kecil. Dapat dijelaskan.
cahaya. Kelompok 1. Nama percobaan. Cahaya merambat ke Perhatikan yang lain, kelompok lain perhatikan. alat dan bahan. 3 karton tebal yang dilubangi dan biru. Hasil pengamatan. Cahaya lilin dapat terlihat dari lubang karton yang sejajar. Jika lubang karton tidak sejajar dengan lilin, maka cahaya lilin tidak terlihat. Itulah cahaya merambat lilin. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok 1. Pengamatan dari kelompok 1. 2. Sudah selesai kelompok 2? Iya. Perhatikan kelompok lain. Perhatikan yang kelompok sudah selesai. Perhatikan kelompok yang mempresentasikan. Supaya ditahu bagaimana itu cahaya, apa-apa semua itu alatnya. Laporan kegiatan percobaan sifat-sifat cahaya. Sebesar suara. Kelompok 2. Nama percobaan. Cahaya menembus benda bening. Alat dan bahan. Senter dan gelas. Hasil pengamatan. Jika senter dinyalakan dan diarahkan ke gelas bening mengarah ke dinding, cahaya senter menembus benda bening. Itulah yang disebut cahaya dapat menembus benda bening. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 sudah selesai. Sudah. Bisa. Maju. Sebesar suara ya. Laporan kegiatan percobaan sifat-sifat cahaya. Kelompok 3. Cahaya dapat dipantulkan. Alat dan bahan. Buah cermin, datar, dan senter. Hasil pengamatan. Cahaya senter dipantulkan ke cermin 1, maka akan terpantul cahaya senter ke cermin yang satunya. Itulah yang disebut cahaya dapat dipantulkan. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sudah? Kelompok 4 sudah bisa? Iya, kelompok 4. Nama percobaan. Cahaya dapat dibiaskan. Alat dan bahan. Gelas berisi air dan pensil. Hasil pengamatan. Gelas yang berisi setengah air lalu dicelupkan sebuah pensil di dalamnya akan terlihat dari luar gelas. Pensilnya besar berbeda ketika pensilnya berada di luar gelas akan terlihat kecil. Itulah yang disebut dengan cahaya dapat dibiaskan. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Cahaya dapat Dibiaskan. iya. Paham anak-anak? Bukan bahwa cahaya itu dapat dibiaskan, dapat menembus cahaya duta bening, dapat merambat lurus. Apalagi? Dapat dibiaskan, dapat dipantulkan. Ya, dengan pembuktian itu anak-anak bisa mengetahui bagaimana caranya untuk membuktikan ya apa-apa semua bahannya. Anak-anak sudah dapat membuktikan tadi ya? Ya. Iya. Sebelum ditutup kelas, jangan lupa anak-anak ya, itu materi kita hari ini. Kemudian untuk besok, apa materi kita untuk besok? Jadi perhatikan materi hari ini semua. Jadi kesimpulan tadi itu cahaya dapat dibiarkan, cahaya dapat menembus benda bening, ya. Cahaya dapat merambat lurus. Kemudian dari Purnawar harus kita sifat dari Purnawar itu kita harus tolong menolong. Menyanyi 2000 pokoknya. Tahu? Satu, dua, satu, dua.
Nah, untuk materi kita selanjutnya yaitu mengenai simbol-simbol pelajaran di tema 5 subtema 5 mengenai makna simbol Pancasila. Materi yang kita akan datang ya. Nah, sebelum kita menutup pelajaran, kita berdoa dulu ya. Sebelum ditutup. Iya, kita sebelum ditutup kelas kita menyanyi dengan di atas ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Sudah belajar karena kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bil sabri. Amin. Ya, kita tutup, kita boleh keluar. Tapi siapkan dulu untuk ketua kelas, kemudian menanti. Nah, siapkan saja. Taruh langsung pakai tangan ya. Zaitun, Yaman, Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.